Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali ketemu di VNP English. Kali ini kita akan melanjutkan video kita apa yang saya sebut dengan Ken dan kawan-kawan. Ken dan kawan-kawan ini sesungguhnya adalah modal auxiliary gitu ya. Tapi saya lebih senang menyebutnya dengan istilah Ken dan kawan-kawan. Baik, bagaimana konsep Ken dan kawan-kawan ini? Mari kita lihat. Baik, di sini saya coba perbesar slideshow. Baik, kita mulai dengan mengenal kawan-kawannya Ken. Ya, yang pertama Ken itu memiliki kawan yaitu could, kemudian will, kemudian would, gitu ya. Sekali lagi would, kemudian ada shall, kemudian should, ada might, kemudian ada must, dan terakhir ada ought to. Jadi kalau kita hitung, Ken itu punya sekitar yang di sini saya tulis ada 9 kawan. Jadi Ken dan kawan-kawannya berjumlah 10. Saya ulang, Ken could, will would, shall should, atau shall should, may, might, must, dan ought to. Sekali lagi, ini biasa disebut dengan modal auxiliary. Tapi saya lebih senang menyebutnya dengan istilah Ken dan kawan-kawan. Ini inspirasi dari ketika belajar bahasa Arab, kita ada istilah inna wa akhawatuha dan kana wa akhawatuha. Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan Ken dan kawan-kawan? Yang pertama, Ken itu tidak bisa ketemu dengan to. Biasanya saya bermain dengan mahasiswa saya, kentut itu bau, maka tidak boleh. Artinya kentut itu tidak boleh di depan umum. Atau saya dengan istilah ini memudahkan mahasiswa saya untuk memahami bahwa Ken itu tidak pernah ketemu dengan to. Begitu juga kawan-kawannya. Maka Ken dan kawan-kawan itu tidak ketemu dengan to. Misalnya biasa kalau kita mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris, dia memakai I can to eat. Itu salah. Langsung saja I can eat. We will to go, langsung saja we will go. You must to pay, langsung saja bilang you must pay. Sering sekali kita dengarkan banyak orang mengatakan you must to pay, you must to go, dan lain-lainnya. Kata kuncinya bahwa Ken dan kawan-kawan itu tidak bisa ketemu dengan to, karena kentut itu bau, jadi tidak boleh. Jadi kita langsung saja mengatakan I can eat, we will go, you must pay. Yang kedua, Ken itu tidak bisa ketemu dengan ing. Tidak boleh. Haram hukumnya. Berdosa kita. Masuk neraka kita ya. Contoh, I can eating. Tak boleh. Harusnya langsung saja bilang, I can eat. They would going. Bilang saja, they would go. We shall eating. Bilang saja, we shall eat. Jadi, Ken juga tidak boleh ketemu dengan kata kerja ing. Jadi selain can to tidak boleh, can plus kata kerja ing juga tidak boleh. Haram hukumnya. Yang terakhir adalah bahwa can juga itu tidak boleh bertemu dengan kata kerja yang ditambah s. Karena terkadang kalau kita bilang kalau subjeknya she, he, atau it, atau yang belajar grammar yang menyebut dengan orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah s. Nah, kalau ada can dan kawan-kawan, maka tidak ada lagi tambahan-tambahan. Pokoknya kata kerja murni yang tidak ada tambahan-tambahannya. Jadi, kalau kita misalnya mengatakan she can eat, itu salah. Ya, pokoknya kenapa itu salah? Ya karena sudah ada can. Begitu. Jadi kalau ada can dan kawan-kawan, maka meskipun subjeknya she, maka kata kerjanya tetap kata kerja pertama. Jadi bukan she can eat, tapi she can eat. Selesai. Bukan he must go, langsung saja he must go. Bukan awal should teaches, awal should teach. Langsung saja. Becek should comes, itu salah. Langsung saja becek could come. Selesai. Jadi Ken dan kawan-kawan itu tidak bisa ditambah s kata kerjanya. Meskipun
pelakunya she, he, it, atau orang ketiga tunggal. Tetap kata kerja murni, sama dengan yang sebelumnya. Sebagai kesimpulan, maka kita bisa mengatakan bahwa can ketemu to tidak boleh, can ing juga tidak boleh, can ditambah kata kerja yang berarti s juga tidak boleh. Jadi can dan kawan-kawan hanya ketemu dengan kata kerja murni, kata kerja yang tidak ada tambahannya. Jadi saya kira itu adalah konsep sederhana yang harus kita fahami ketika kita ingin menggunakan can dan kawan-kawan dalam baik dalam tulisan maupun dalam percakapan. Saya kira ada hal lain yang saya ingin tambahkan, yaitu bagaimana kalau bukan kata kerja? Kan tadi semua itu kata kerja, Sir. Bagaimana kalau bukan kata kerja? Gampang saja, kalau bukan kata kerja, kita tambahkan be. Misalnya, they can be angry with you. Atau, I could be mad at you. We should be there soon. You must be here tomorrow morning. She will be a teacher. He would be my best friend. Jadi, kalau misalnya bukan kata kerja yang kita pakai, maka kita munculkan be sebagai pengganti kata kerja. Jadi be itu hanya tidak mungkin ketemu misalnya can be go, can be eat, tidak. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan bukan kata kerja, maka di situ muncul be. Misalnya angry with you itu bukan kata kerja, mad bukan kata kerja, there bukan kata kerja, here bukan kata kerja, a teacher bukan kata kerja, my best friend bukan kata kerja. Karena mereka bukan kata kerja, maka kita memakai be. Nah, saya tidak perlu menjelaskan yang mana namanya adjective, noun, ya tidak usah lah. Maksud saya, kita bisa pintar tanpa mengetahui itu. Yang penting, saya mengatakan can be angry. Oh, angry bukan kata kerja, gitu ya. Karena nanti terlalu banyak istilah, kita kebingungan dengan istilah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, bagaimana ciri-ciri utama kata kerja. Pertama, ciri utamanya adalah ditambahkan ing. Jadi coba-coba tambahkan ing. Kalau Anda pernah dengar, berarti itu kata kerja. Kalau tidak pernah, tidak bisa, berarti itu bukan kata kerja. Itu ciri utamanya. Karena kalau kita mau baru kita sementara belajar bahasa Inggris, lantas kita mau hafal semua jenis-jenis kata kerja umum, kemudian kata benda umum, kata sifat umum, kata keterangan yang umum-umum, itu bakalan sulit. Saya hanya membuatnya lebih sederhana dengan mengatakan yang bukan kata kerja. Kata kerja dan bukan kata kerja. Verb and non-verb. Yang lebih detail ada di awal-awal video kita. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau bukan kata kerja, kita tambahkan be. Nah, jadi teman kita kesimpulannya, teman can itu adalah could, will, would, shall, should, may, might, must, dan ought to, gitu ya. Atau mau cepat, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, can dan kawan-kawan hanya bertemu dengan kata kerja murni atau kata kerja tanpa ada embel-embel. Tadi kita katakan tidak bisa ketemu dengan kata kerja, can tidak bisa ketemu dengan to, can tidak bisa ketemu kata kerja tambah ing. Can tidak bisa ketemu dengan kata kerja tambah s, harus yang murni tidak ada embel-embelnya. Pertanyaan, bagaimana kalau bukan kata kerja? Kalau bukan kata kerja, kita tambahkan be. Misalnya, I will be mad at you. Saya bisa marah saya akan marah kepadamu. They could be angry with us. Mereka bisa saja marah kepada kita. Atau I can be a good teacher. Saya bisa menjadi guru yang baik. Saya kira itu adalah kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Saya sangat berharap Anda bisa paham. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan di kolom chat, di kolom chat di bawah, atau di kolom pertanyaan di bawah, atau di kolom komentar. Kalau Anda merasa video ini memberi manfaat, maka silahkan like, subscribe, dan sangat penting jika Anda mendukung dengan komen. Terima kasih sekali lagi. Saya Sir Awal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.